Kasus Amar Zoni kini kembali menjadi sorotan. Mantan artis itu ternyata difitnah dan dijadikan kambing hitam oleh para sipir, seolah-olah dia menjadi pengedar barang terlarang di dalam sel. Namun siapakah dalang yang sebenarnya di balik kasus ini? Halo semuanya! Sebelum masuk ke cerita utama, yuk bantu support channel Risma Story HD dengan tekan tombol like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe. Tonton sampai akhir karena ada sesuatu yang nggak boleh kamu lewatkan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah. Kalau kamu setuju, tulis amin di kolom komentar ya. Malam itu udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Aku duduk di dalam mobil operasional yang berhenti di seberang sebuah rumah 2 lantai di kawasan Cipinang. Lampu jalan memantul di kaca depan, menciptakan bayangan samar wajahku sendiri. Aku, Kompol Pengki Sukmawan, sudah lebih dari 20 tahun bekerja di dunia narkoba, tapi malam itu entah kenapa dada ini terasa sesak. Di kursi belakang, 2 anggota timku sedang memeriksa senjata. Mereka diam, hanya terdengar bunyi logam saat peluru dimasukkan ke magazine. Kami mendapat informasi dari informan bahwa seorang mantan artis, Amar Zoni, akan melakukan transaksi besar malam ini. Semua bukti dan laporan tampak rapi, bahkan terlalu rapi. Biasanya, informasi sejenis datang dengan banyak celah dan ketidakpastian. Tapi kali ini semuanya seperti disiapkan dengan sempurna. Aku menatap jam tangan. Sudah lewat pukul 11 malam. Udara lembab, bau tanah basah dari taman depan rumah itu terasa kuat. Semua siap? Tanyaku pelan. Mereka mengangguk. Ya kami bergerak cepat menyebar mengitari rumah. Dari balik headset, aku mendengar suara anggota lain melapor. Target di dalam, Kompol. 4 orang termasuk Amar. Aku memberi isyarat tangan. 3, 2, 1. Pintu digedor keras. Polisi, buka pintu. Tidak ada jawaban. Dalam hitungan detik, kami mendobrak. Pintu kayu itu terpental, dan kami menyerbu masuk. Ruang tamu berantakan. Asap rokok memenuhi udara. Seorang pria berambut gondrong berlari ke arah dapur, tapi segera ditangkap anggota lain. Di ruang tengah, Amar berdiri dengan wajah kaget. Tubuhnya kaku seperti patung. Di atas meja, tergeletak beberapa bungkus plastik putih dan timbangan digital. Semuanya seperti sudah ditata untuk difoto. Aku mendekat dan memeriksa barang itu. Narkoba, jenis sabu, beratnya mungkin beberapa ratus gram. Bawa mereka semua, perintahku. Amar tidak banyak bicara. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dalam perjalanan ke kantor, aku duduk di sampingnya di kursi belakang mobil. Ia memandang keluar jendela, lalu pelan berkata, Pak, saya dijebak. Saya nggak pernah punya barang itu. Aku menatapnya sekilas. Semua orang yang saya tangkap bilang begitu, jawabku datar. Tapi di dalam hati, entah kenapa kalimatnya menempel. Cara dia mengucapkannya, tenang, tidak memelas. Tapi seperti seseorang yang benar-benar pasrah pada sesuatu yang tak bisa dia ubah. Itu berbeda. Setibanya di kantor, berita penangkapan langsung menyebar. Wartawan sudah menunggu di depan pintu. Lampu kamera menyilaukan mataku saat aku turun dari mobil. Mereka berteriak memanggil nama Amar, menanyakan detail penangkapan. Malam itu wajahnya langsung menghiasi semua layar televisi. Mantan artis ditangkap dalam kasus narkoba, begitu judulnya. Aku tidak suka cara mereka menulis berita. Tapi aku tidak punya wewenang menghentikan arus opini publik. Paginya, atasanku memanggilku ke ruangannya. Ia tersenyum puas. Bagus, Pengki. Ini penangkapan besar. Publik senang kalau kita berhasil menangkap orang terkenal. Bagus buat citra satuan. Kalimat itu membuatku diam. Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hati ada rasa tak nyaman. Citra. Kata itu mengganggu pikiranku. Hari-hari berikutnya, pemeriksaan berjalan cepat. Terlalu cepat. Hasil lab keluar dalam 2 hari, surat perintah penahanan langsung diteken. Semua seolah berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Tapi justru kemulusan itu membuatku gelisah. Aku sudah terlalu lama di dunia ini untuk tahu kalau kasus besar biasanya berantakan. Selalu ada tekanan dari luar, saksi yang menghilang, barang bukti yang telat datang. Tapi kali ini, semuanya seakan sudah diatur. Suatu malam, saat aku duduk sendirian di ruang kerja, teleponku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku mengangkat. Tidak ada suara, hanya dengungan samar, lalu sebuah pesan masuk. Lihat rekaman ini sebelum terlambat. Aku membuka lampiran video itu. Gambar buram, tapi cukup jelas untuk membuat darahku berhenti mengalir. Di video itu, seseorang memasukkan bungkus plastik putih ke dalam laci meja di ruang tamu. Ruangan yang kami geledah malam penangkapan Amar. Dan orang itu memakai seragam. Aku menatap layar itu lama sekali. Rasanya seperti ditampar. Kalau video itu benar, berarti ada yang menanam barang bukti sebelum kami datang. Tapi siapa? Dan kenapa?
Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menyalakan rokok satu demi satu sambil memutar ulang video itu. Ada bagian kecil yang membuatku berhenti di tengah hisapan. Di pergelangan tangan orang itu, aku melihat jam tangan yang aku kenal. Jam itu edisi terbatas. Hanya beberapa orang di satuan yang punya, termasuk salah satu anak buahku, Andra. Keesokan paginya, aku memanggil Andra ke ruanganku. Kau yakin waktu itu semua anggota sudah di posisi sebelum penggerebekan? Tanyaku. Ia menatapku agak gugup. Iya, Kompol. Semua sudah standby 5 menit sebelum pintu digedor. Suaranya stabil, tapi tangannya gemetar. Aku tahu ada yang disembunyikan. Aku tidak menuduh langsung. Aku hanya mengangguk dan menutup buku catatan di meja. Setelah ia keluar, aku memandang papan besar berisi peta jaringan narkoba yang tertempel di dinding. Foto Amar terletak di tengah, dikelilingi oleh garis-garis merah dan nama-nama lain. Tapi entah kenapa, aku merasa Amar bukan pusat dari semuanya. Beberapa hari kemudian, berita baru muncul di televisi. Najwa Shihab, jurnalis yang terkenal dengan keberaniannya, membahas kasus Amar dalam acaranya. Ia menyoroti kejanggalan proses hukum yang terlalu cepat dan barang bukti yang tidak jelas asalnya. Apakah kita sedang melihat seorang pelaku atau seorang korban sistem? Begitu katanya dalam siaran langsung. Aku menatap layar itu lama. Rasanya seperti ada seseorang di luar sana yang berpikir sama denganku. Tapi aku juga tahu, ketika seseorang mulai mempertanyakan sistem, maka bahaya sedang menunggu. Malam itu aku kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Istriku sudah tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto lamaku saat masih berpangkat muda. Di sana aku tersenyum lebar dengan seragam baru. Penuh keyakinan bahwa aku bisa menegakkan keadilan. Sekarang aku bahkan tidak yakin lagi apa arti keadilan. Aku menutup mata, mendengar detak jam dinding yang terasa lebih keras dari biasanya. Dalam hati, aku tahu satu hal. Ada sesuatu yang tidak beres dalam kasus Amar. Dan apapun risikonya, aku harus mencari tahu. Karena kalau benar ada yang bermain di balik seragam yang sama denganku, maka aku bukan lagi polisi. Aku cuma boneka yang ikut menari di panggung mereka. Aku menarik napas panjang, menatap jendela yang menampakkan bayangan kota yang belum tidur. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut. Bukan pada penjahat, tapi pada kemungkinan bahwa musuh sebenarnya ada di dalam lingkaran yang sama denganku. Pagi itu udara di kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena pendingin ruangan yang terlalu kencang, atau karena pikiranku sendiri yang penuh beban sejak malam itu. Video yang kuterima terus berputar di kepala. Seseorang dengan seragam menanam barang bukti sebelum penggerebekan, dan aku masih belum tahu siapa dia. Sejak itu, aku tak bisa menatap rekan-rekanku dengan cara yang sama lagi. Setiap tatapan mereka seperti menyimpan sesuatu. Aku duduk di meja kerja, menatap tumpukan berkas hasil penyelidikan Amar Zoni. Semua laporan tampak sempurna, seperti disusun oleh tangan ahli yang tahu bagaimana menutupi jejak. Tak ada cacat, tak ada celah. Tapi bagi orang sepertiku, yang sudah bertahun-tahun hidup di dunia gelap penegakan hukum, justru kesempurnaan itulah yang paling mencurigakan. Salah satu anggota, Bima, datang membawa hasil pemeriksaan tambahan. Kompol, ini hasil dari laboratorium tambahan yang Bapak minta. Semua positif, sama seperti sebelumnya. Aku mengangguk pelan, berusaha tetap tenang. Tapi di dalam hati, aku tahu ini tidak menambah keyakinanku sama sekali. Aku malah semakin yakin kalau semua ini direkayasa. Setelah Bima keluar, aku membuka file digital di komputer dan memutar video itu lagi. Kali ini aku perhatikan lebih detail, memperlambat setiap gerakan tangan si pelaku. Dari sudut kamera, memang sulit melihat wajahnya, tapi aku yakin dia salah satu orang di timku. Tidak ada orang luar yang bisa masuk ke lokasi sebelum kami tiba. Dan hanya tim penggerebekan yang tahu jadwal malam itu. Aku menyalin video itu ke dalam flash disk kecil, lalu menyimpannya di saku dalam jaket. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan bukti ini, tapi aku tahu tidak bisa membawanya ke atasan. Instingku mengatakan, masalah ini tidak berhenti di level bawah. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Sore harinya aku mendatangi ruang tahanan untuk memeriksa Amar lagi. Ia duduk di balik meja kecil, tangannya terborgol, tapi ekspresinya tetap tenang. Wajahnya pucat, matanya lelah, tapi tatapannya tajam. Pak Pengki, katanya dengan suara serak. Bapak tahu sendiri kan, saya nggak bersalah. Aku menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Saya belum bisa bilang apapun sebelum penyelidikan selesai. Tapi kalau kau tahu sesuatu, sekarang waktunya bicara. Ia tertawa pendek. Bapak pikir saya nggak mau bicara? Saya udah bilang dari awal, saya dijebak. Ada orang besar di balik ini semua. Saya cuma salah tempat, salah waktu. Ia menunduk sebentar, lalu menatapku lagi.
Pak, Bapak pasti pernah dengar nama Kang Dedi, kan? Aku hampir tersedak napas. Nama itu langsung membuat tubuhku kaku. Tentu aku tahu siapa Kang Dedi. Tokoh masyarakat, sering muncul di televisi, dikenal sebagai sosok dermawan dan penasehat moral publik. Aku bahkan pernah bertemu dengannya dalam acara sosial yang dihadiri kepolisian. Kenapa kau sebut nama itu? Tanyaku hati-hati. Amar menatapku tajam. Karena saya tahu dia terlibat. Tapi saya nggak punya bukti kuat. Semua komunikasi saya dengan orang yang nyuruh saya datang malam itu udah dihapus. Tapi saya sempat dengar, orang itu sering menyebut Pak Dedi. Saya pikir itu cuma panggilan biasa. Tapi setelah saya lihat siapa yang datang malam itu, saya tahu saya udah masuk ke perangkap. Aku terdiam lama. Kalau yang dia bilang benar, berarti ini bukan sekadar kasus penyalahgunaan narkoba biasa. Ini sudah menyentuh orang-orang dengan pengaruh besar. Tapi kalau aku menindaklanjuti tanpa bukti yang cukup, aku bisa kehilangan jabatan, bahkan mungkin nyawa. Sepulang dari rutan, pikiranku terus berputar. Nama Kang Dedi seperti bayangan gelap yang tak mau hilang. Malamnya, aku menonton siaran ulang program Najwa Shihab. Kali ini topiknya tentang keadilan yang dibungkam. Najwa menyinggung kasus Amar, menyoroti betapa cepatnya proses hukum berjalan tanpa celah pembelaan. Apakah kita benar-benar sudah tahu siapa pelaku, atau hanya mencari kambing hitam? Katanya di akhir acara. Kalimat itu terasa seperti disampaikan langsung padaku. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk menemui Najwa secara pribadi. Melalui salah satu kenalan di media, aku mendapat nomor kontak asistennya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di kawasan Tebet. Ia datang dengan penampilan sederhana, rambutnya diikat, dan membawa buku catatan kecil. Saya tahu Bapak, katanya setelah memperkenalkan diri. Saya sering lihat nama Bapak di laporan penggerebekan besar. Apa yang bisa saya bantu? Aku sempat ragu, tapi akhirnya kuputuskan untuk bicara. Saya nggak bisa banyak cerita, tapi ada sesuatu yang nggak beres dalam kasus Amar Zoni. Saya punya rekaman yang bisa membuktikan kalau barang bukti ditanam sebelum penggerebekan. Najwa memandangku serius. Kalau itu benar, kasus ini jauh lebih besar dari yang kita kira. Tapi kenapa Bapak cerita ke saya? Kenapa bukan ke internal polisi? Aku menarik napas panjang. Karena saya nggak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Saya sudah terlalu lama di dunia ini untuk tahu. Kadang musuh bukan orang di luar sana. Ia mencatat sesuatu di bukunya. Lalu menatapku lagi. Kalau saya bantu, Bapak siap dengan konsekuensinya? Karena setelah ini, nggak akan ada jalan kembali. Aku mengangguk tanpa berpikir dua kali. Saya sudah kehilangan banyak hal dalam hidup saya, Bu Najwa. Kalau saya harus kehilangan lebih banyak demi kebenaran, saya terima. Pertemuan itu hanya berlangsung sekitar 1 jam, tapi cukup untuk mengubah arah hidupku. Najwa berjanji akan memeriksa rekaman itu dengan timnya. Aku kembali ke kantor dengan perasaan aneh, antara lega dan takut. Malamnya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Berhenti sebelum terlambat. Kau tahu sendiri bagaimana nasib orang yang terlalu penasaran. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, hanya ancaman yang jelas. Aku tahu langkahku sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan di dalam hati, aku sadar satu hal. Semakin dalam aku menggali, semakin besar kemungkinan aku menemukan sesuatu yang bisa menghancurkan bukan hanya karierku, tapi seluruh kepercayaanku pada seragam yang kupakai. Aku menatap cermin di ruang kerja. Di sana pantulan wajahku terlihat lelah dan penuh keraguan. Tapi di balik mata itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Keinginan untuk tahu siapa sebenarnya yang sedang memainkan semua ini dari balik bayangan. Karena aku tahu, jika aku diam, maka aku sama bersalahnya dengan mereka yang menanam bukti itu. Malam semakin larut, dan suara kendaraan dari luar jendela perlahan menghilang. Aku menutup berkas di meja, menyandarkan kepala di kursi, dan berjanji pada diri sendiri. Besok aku akan mulai mencari kebenaran, apapun risikonya. Pagi itu aku berangkat lebih awal dari biasanya. Jalanan menuju kantor masih lengang, hanya beberapa mobil dan motor yang lewat. Di dalam mobil dinas, aku memutar rekaman wawancara Najwa Shihab di radio semalam. Suaranya terdengar tenang tapi tajam, seperti sedang memotong lapisan tipis antara fakta dan kepalsuan. Ia menyebut nama Amar dengan nada yang tidak menyalahkan, melainkan mempertanyakan, kalau seseorang bisa dijatuhkan secepat itu tanpa pembelaan, apa artinya keadilan di negeri ini? Oh, katanya. Kalimat itu membuatku berpikir lagi tentang semua yang sudah terjadi. Sesampainya di kantor, suasana tampak seperti biasa, tapi aku tahu banyak pasang mata memperhatikan setiap gerak-gerikku. Beberapa rekan menyapaku dengan senyum kaku, seolah tahu aku sedang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan.
Aku hanya membalas dengan anggukan singkat lalu masuk ke ruanganku. Di meja, sudah ada berkas baru dari pimpinan yang memintaku menutup berkas Amar secepatnya karena kasusnya sudah cukup jelas. Itu justru membuatku semakin yakin bahwa semuanya belum beres. Aku duduk, menatap kertas itu lama. Di luar jendela, matahari baru naik, tapi suasana hatiku tetap gelap. Aku tahu kalau aku terus melangkah, aku bisa kehilangan banyak hal. Tapi kalau aku berhenti, aku akan kehilangan diri sendiri. Pilihan itu terus menghantui pikiranku. Siang harinya, aku memutuskan kembali ke rutan Salemba untuk berbicara lagi dengan Amar. Aku butuh lebih banyak dari sekadar dugaan. Butuh sesuatu yang bisa dijadikan arah. Di depan gerbang penjara, aku disambut seorang petugas muda bernama Wito. Tubuhnya agak tambun, wajahnya datar. Tapi tatapannya aneh, seperti menyimpan sesuatu. Kompol Pengki, silakan. Amar di ruang interogasi 3, katanya. Suaranya datar, tapi aku bisa merasakan nada canggung di baliknya. Aku masuk dan duduk di seberang Amar. Ia tampak lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Saya pikir Bapak udah lupa sama saya, katanya sambil tersenyum miris. Aku enggak lupa, jawabku. Aku cuma butuh waktu untuk memastikan semuanya. Kau bilang waktu itu ada orang besar di balik ini. Aku butuh tahu lebih banyak. Amar menghela napas panjang. Pak, saya bukan orang suci. Saya pernah salah, pernah pakai. Tapi saya nggak pernah jadi pengedar. Malam itu saya cuma disuruh datang buat ketemu orang yang katanya bisa bantu saya bersih dari masalah. Tapi begitu saya datang, semua langsung berubah jadi mimpi buruk. Saya dituduh punya barang yang bahkan bukan milik saya. Aku menatapnya dalam diam. Cara dia bicara masih sama seperti pertama kali. Tidak seperti penjahat. Orang itu siapa, tanyaku. Saya nggak tahu namanya, tapi saya dengar orang-orang di sekelilingnya sering nyebut Pak Dedi. Katanya orang berpengaruh, sering tampil di televisi. Dari seru saya tahu siapa yang dimaksud nama itu lagi. Kang Dedi. Semakin sering disebut, semakin aku merasa sesuatu yang besar sedang ditutupi. Kau pernah ketemu langsung sama dia? Tanyaku. Amar menggeleng. Nggak pernah. Tapi orang-orang yang ngatur pertemuan malam itu semua kenal dia. Saya cuma boneka, Pak. Begitu saya ditangkap, mereka semua hilang. Sebelum aku sempat bertanya lagi, pintu ruangan terbuka. Petugas Wito masuk membawa air minum. Ia menaruh gelas di meja dengan tangan yang sedikit gemetar. Saat aku melihat matanya, dia menghindar. Terima kasih, kataku datar. Ia keluar cepat dan terlalu cepat untuk ukuran petugas biasa. Setelah Amar dibawa kembali ke selnya, aku menatap ruangan kosong itu. Aku yakin Wito tahu sesuatu. Caranya bergerak, cara dia menatapku, semuanya tidak wajar. Aku keluar dan mencari alasan untuk berbicara dengannya, tapi dia sudah tidak di tempat. Salah satu penjaga bilang, Pak Wito tadi dapat izin keluar sebentar, katanya urusan keluarga. Aneh. Di tempat seketat ini, izin seperti itu jarang diberikan. Sore harinya aku kembali ke kantor dengan kepala penuh tanda tanya. Aku mencoba menulis laporan lanjutan, tapi fokusku bayar. Aku teringat tatapan Wito, kata-kata Amar, dan sikap pimpinan yang ingin kasus ini segera ditutup. Semuanya terasa seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Malam itu aku duduk di teras rumah dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Istriku sudah tidur. Aku menatap halaman depan, mencoba merangkai semua kejadian dari awal. Penggerebekan yang terlalu mudah, video misterius yang menunjukkan seseorang menanam barang bukti, nama Kang Dedi yang terus muncul, dan sekarang petugas rutan yang bertingkah aneh. Semua itu mengarah pada satu hal. Ada jaringan besar yang bermain di balik layar. Teleponku bergetar. Pesan dari Najwa. Saya sudah periksa rekaman itu. Kami punya analis forensik digital yang sedang mencoba memperjelas wajah pelaku. Tapi hati-hati, Kompol. Sepertinya ada yang memantau pergerakan kita. Aku membaca pesan itu berulang kali. Peringatan itu membuatku semakin yakin bahwa langkahku sudah benar, meski jalannya berbahaya. Aku membalas singkat. Terima kasih. Ayana Kunatiwadi. Kalau ada perkembangan, kabari saya. Keesokan harinya, aku mencoba menemui kembali Wito. Tapi petugas di rutan bilang ia belum kembali sejak kemarin. Tidak ada kabar, bahkan ponselnya tidak aktif. Aku menatap ruang kosong di balik jeruji itu. Naluriku berkata ia tidak sedang mengurus keluarga. Ia sedang melarikan diri. Dalam perjalanan pulang, pikiranku berputar terus. Setiap kali aku merasa hampir menemukan arah, sesuatu selalu menghilang. Seperti ada tangan tak terlihat yang selalu lebih cepat dari langkahku, tapi aku tidak akan berhenti. Kasus ini sudah terlalu dalam untuk ditinggalkan. Malam menjelang, aku duduk di mobil yang terparkir di depan rumah. Lampu jalan memantulkan cahaya kuning di kaca depan. Aku membuka ponsel dan memutar rekaman percakapan terakhirku dengan Amar. Saat suaranya terdengar,
entah kenapa perasaan bersalah kembali muncul. Apa Bapak yakin semua ini bisa dibuka? Begitu katanya waktu itu, aku menjawab, kebenaran selalu punya jalan keluar, walaupun jalannya panjang. Tapi sekarang, aku tidak lagi yakin sepenuhnya dengan kata-kata itu. Karena setiap kali aku melangkah, rasanya jalan itu semakin gelap dan berliku. Aku mematikan ponsel, menatap langit malam yang penuh awan, dan berbisik pelan. Kalau benar ada yang bermain di balik ini semua, aku akan temukan. Sekalipun aku harus melawannya sendirian. Dan di detik itu aku tahu satu hal. Permainan ini baru saja dimulai. Sudah beberapa hari sejak aku terakhir kali melihat Amar. Wito belum juga muncul di rutan, dan pimpinan di kantor mulai menanyakan kenapa aku terus memperpanjang penyelidikan yang seharusnya sudah selesai. Aku hanya menjawab dengan alasan prosedural, tapi sebenarnya aku sedang menahan diri agar tidak meledak. Rasanya seperti dikepung dari segala arah. Pagi itu, aku datang ke kantor lebih awal. Saat masuk, aku melihat beberapa rekan kerja sedang mengobrol sambil menatap layar televisi di ruang tunggu. Di sana sedang tayang potongan acara Najwa Shihab. Ia menyinggung soal sistem hukum yang seringkali tidak memberi ruang untuk mencari kebenaran. Kadang, yang bersalah justru mereka yang punya kuasa paling besar untuk menyembunyikan kesalahannya, katanya. Semua diam, tak ada yang berani berkomentar. Aku melangkah pelan menuju ruanganku. Tapi di dalam hati aku tahu, apa yang dikatakannya benar. Sekitar siang, asistennya Najwa mengirim pesan ke ponselku. Bu Najwa ingin bertemu langsung. Ada informasi baru yang harus Bapak lihat. Aku langsung menjawab bahwa aku akan datang. Kami sepakat bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya, sebuah kafe kecil di Tebet. Ketika aku tiba, Najwa sudah duduk di pojokan, menatap layar laptop. Wajahnya tampak serius. Kompol Pengki, katanya sambil berdiri dan menjabat tanganku. Tim kami berhasil memperjelas wajah orang dalam video itu. Hasilnya, sebaiknya Bapak lihat sendiri. Ia memutar rekaman di layar laptopnya. Aku menahan napas. Di video yang sudah diperjelas itu, tampak jelas wajah seorang pria mengenakan seragam sipir penjara. Wajahnya tidak asing. Aku mengenalnya. Itu Wito. Tuhan, gumamku pelan. Najwa menatapku tajam. Kami juga menemukan sesuatu yang lebih besar. Wito ternyata punya rekening atas nama lain yang menerima sejumlah uang dari perusahaan fiktif. Perusahaan itu, setelah kami telusuri, ada hubungannya dengan yayasan milik Kang Dedi. Aku menegakkan badan. Nama itu lagi, Kang Dedi. Tokoh yang dikagumi banyak orang, yang disebut-sebut sebagai figur moral masyarakat. Apa kalian punya bukti yang bisa dikonfirmasi? Tanyaku. Kami sedang menyusunnya, jawab Najwa. Tapi sebelum kami bisa tayangkan, kami harus pastikan Bapak dan tim Bapak nggak sedang diawasi. Kami curiga ada kebocoran dari dalam institusi. Aku menarik napas panjang. Kalau kalian sampai benar, ini bukan cuma kasus narkoba. Ini sudah menyentuh orang yang punya kuasa besar, bahkan mungkin lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Najwa menutup laptopnya. Saya tahu Kompol. Tapi kalau kita diam, mereka akan terus menang. Saya butuh Bapak untuk bantu kami memastikan setiap data bisa diuji, tanpa manipulasi dari pihak manapun. Aku menatapnya lama. Dalam pikiranku, aku tahu setiap langkah ke depan akan menambah risiko. Tapi kalau aku mundur, semua yang kulakukan selama ini akan sia-sia. Baik, kataku akhirnya. Kirimkan semua datanya. Saya akan bantu sebisa saya, tapi kalian juga harus siap dengan tekanan besar. Sebelum aku beranjak, Najwa menatapku dengan ekspresi serius. Kalau sesuatu terjadi, jangan hubungi saya lewat telepon. Gunakan cara lama, pesan tulisan. Dunia digital bukan tempat aman untuk kita sekarang. Aku mengangguk dan meninggalkan kafe. Dalam perjalanan pulang, aku memperhatikan kaca spion. Sejak keluar dari sana, aku merasa ada mobil yang terus mengikutiku. Mobil hitam tanpa plat depan. Aku sengaja memperlambat kecepatan, tapi mobil itu tetap di belakang. Aku berbelok ke jalan kecil, dan mobil itu juga ikut. Baru setelah aku menyalakan sirin mobil dinas, mereka langsung memutar balik dan menghilang di tikungan. Saat sampai di rumah, aku langsung menutup semua tirai dan memeriksa ponsel. Tidak ada pesan baru, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dunia ini tidak lagi terasa aman. Keesokan paginya, aku datang ke kantor dengan kepala penuh rencana. Aku ingin memeriksa kembali laporan keuangan Rutan Salemba. Jika Wito benar-benar terlibat, pasti ada jejak transaksi yang bisa mengarah pada siapa yang membayar dia. Tapi sebelum sempat mulai bekerja, atasanku memanggilku ke ruangannya. Pengki? Katanya dengan nada tenang tapi tegas. Saya dengar kamu masih sibuk dengan kasus Amar Zoni.
Bukannya itu sudah selesai? Aku berusaha menjaga ekspresi. Masih ada beberapa hal yang belum sinkron, Pak. Saya hanya ingin memastikan semuanya benar-benar bersih. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Kamu tahu, terlalu banyak menggali bisa berbahaya. Kadang, yang kamu temukan bukan emas tapi racun. Saya sarankan fokus pada tugas lain saja." Nada suaranya jelas bukan sekadar nasihat. Itu peringatan. Aku hanya menjawab pendek, "Siap, Pak." Lalu keluar dari ruangan dengan dada panas. Siang itu, aku menerima kiriman amplop coklat dari kurir tanpa nama. Di dalamnya ada 2 lembar foto. Foto pertama menunjukkan Wito sedang bertemu dengan seseorang di sebuah restoran mewah. Foto kedua memperlihatkan orang itu dari sudut yang cukup jelas, Kang Dedi. Tanganku bergetar saat menatap foto itu. Bukti yang selama ini ku cari ada di depan mata. Tapi di saat yang sama, aku sadar betapa berbahayanya ini. Aku menyimpan foto itu di map rahasia dan menguncinya di laci meja. Sore hari aku menerima panggilan tak dikenal. Suara di ujung sana berat dan dingin. Kompol Pengki berhenti mengusik yang tidak perlu. Beberapa hal lebih baik dibiarkan gelap. Lalu telepon langsung terputus. Aku diam lama, menatap ponsel di tanganku. Ancaman itu terdengar seperti peringatan dari seseorang yang tahu persis apa yang sedang kulakukan. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Malamnya, aku menghubungi Najwa lewat pesan singkat. "Aku punya sesuatu. Tapi jangan datang ke kantor atau rumah. Kita harus ketemu di tempat lain." Beberapa menit kemudian, ia membalas, "Saya mengerti. Kita atur waktu besok malam." Aku menutup ponsel dan bersandar di kursi. Di luar jendela, suara hujan mulai turun, menutupi suara langkah-langkah kecil di lorong kantor yang sudah sepi. Untuk pertama kalinya sejak aku memegang senjata, aku benar-benar merasa tidak tahu siapa musuhku. Yang ku tahu hanya satu. Apapun yang sedang terjadi, Wito hanyalah permulaan. Ada bayangan lebih besar yang mengatur semuanya dari balik layar, dan namanya mungkin sudah terlalu sering disebut tanpa pernah benar-benar disentuh oleh hukum. Aku menatap kaca jendela yang buram karena hujan. Di balik pantulan wajahku sendiri, seolah ada bayangan lain yang ikut menatap balik. Mungkin hanya pikiranku, mungkin juga bukan. Yang jelas, permainan ini sudah semakin berbahaya, dan aku tidak punya pilihan selain melanjutkannya. Hujan belum benar-benar berhenti malam itu saat aku memutuskan meninggalkan kantor lebih awal. Jalanan Jakarta tampak licin dan sunyi. Hanya sesekali terdengar suara klakson dari mobil yang melintas. Aku tahu langkahku malam itu berisiko, tapi aku sudah terlalu dalam untuk mundur. Najwa menungguku di sebuah tempat yang tak akan pernah dikira siapapun. Sebuah warung kecil di belakang terminal, tempat para sopir biasa menunggu muatan. Ketika aku tiba, Najwa sudah duduk di bangku paling pojok, mengenakan jaket hitam dan topi untuk menutupi wajahnya. Aku duduk di depannya tanpa banyak bicara. Suasana di antara kami penuh ketegangan. Ia hanya membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang dibungkus plastik bening. "Ini hasil dari penelusuran kami," katanya pelan. "Rekening perusahaan fiktif yang menyalurkan dana ke Wito ternyata juga menyalurkan dana ke beberapa proyek sosial milik Kang Dedi. Semua menggunakan nama yayasan yang sama." Aku menatap kertas itu. Angka-angka yang tertera di dalamnya membuat perutku terasa mual. Nominalnya sangat besar, dan semuanya disamarkan dengan rapi lewat laporan keuangan yang kelihatannya sah. "Ini artinya," aku berkata pelan, "Wito bukan sekadar kaki tangan kecil. Dia bagian dari jalur distribusi yang diatur langsung oleh jaringan Kang Dedi." Najwa mengangguk. "Kami juga menemukan bahwa beberapa pengiriman narkoba dari luar negeri masuk lewat jalur barang bantuan. Setiap paket selalu dilegalisasi atas nama yayasan itu. Semua orang percaya itu barang amal. Tidak ada yang berani memeriksa." Aku terdiam cukup lama. Dunia yang selama ini kuanggap ku kenal, ternyata lebih busuk dari yang kubayangkan. Kang Dedi, yang selalu tampil bijak di televisi, ternyata menyembunyikan bisnis hitam di balik senyum dan pidato moralnya. "Najwa," kataku kemudian, "kau harus hati-hati. Kalau semua ini benar, mereka tidak akan tinggal diam. Aku curiga mereka sudah tahu kita mengintip." Najwa tersenyum samar, tapi aku bisa melihat ketegangan di matanya. "Aku sudah biasa dengan ancaman, Kompol. Tapi kali ini rasanya berbeda. Ada sesuatu yang lebih gelap dari kasus manapun yang pernah kupegang." Kami berbicara hampir 1 jam. Setelah memastikan semua data tersalin aman di flash disk cadangan, aku beranjak pergi. Tapi sebelum melangkah keluar, Najwa sempat menatapku dalam-dalam. "Kompol, kalau sesuatu terjadi padaku, janji satu hal, teruskan ini sampai selesai." Aku hanya menjawab singkat, "Aku janji." Malam itu aku pulang dengan kepala penuh pikiran.
Di jalan, aku menyadari sesuatu. Mobil yang sama seperti sebelumnya, mobil hitam tanpa plat depan, kembali mengikutiku. Kali ini aku tidak mencoba menghindar. Aku malah mempercepat laju mobil dan berbelok ke arah perumahan sempit. Lalu berhenti tiba-tiba. Mobil itu juga berhenti tak jauh di belakangku. Aku keluar, menodongkan pistol ke arah mobil itu sambil berteriak, "Keluar! Siapapun kau, keluar sekarang!" Tapi tak ada respons. Aku mendekat perlahan. Tiba-tiba mesin mobil itu meraung dan melesat mundur dengan cepat, hampir menabrakku. Aku sempat mencatat sebagian plat belakangnya sebelum mobil itu menghilang di tikungan. Setelah kejadian itu, aku langsung menuju markas reserse tanpa memberitahu siapapun. Aku masuk ke ruangan penyimpanan data lama. Di sana aku memeriksa kembali semua laporan transaksi yang pernah ditangani Kang Dedi lewat yayasannya. Semuanya tampak bersih, tapi aku menemukan satu hal aneh. Beberapa laporan keuangan mereka disahkan oleh seorang akuntan yang sudah lama meninggal. Itu bukan kebetulan. Aku yakin ada tangan orang dalam yang memanipulasi data itu. Ketika aku sedang menelusuri data di komputer, tiba-tiba listrik di ruangan itu padam. Monitor mati, lampu darurat menyala redup. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan di luar. Aku mengambil senter dan berjalan ke pintu, tapi pintunya terkunci dari luar. Aku mencoba menelpon siapapun, tapi sinyal ponselku hilang. Beberapa menit kemudian lampu menyala kembali. Aku tahu itu bukan gangguan biasa. Seseorang ingin memberiku pesan. "Kami tahu kau sedang menggali sesuatu." Malam itu aku tidak pulang. Aku tidur di ruang arsip dengan pistol di tangan. Aku mulai sadar bahwa semua ini bukan lagi soal tugas polisi. Ini sudah soal hidup dan mati. Keesokan paginya, aku dipanggil oleh atasanku lagi. Wajahnya tampak lebih tegang dari sebelumnya. "Kompol Pengki," katanya sambil menatapku dalam. "Saya dapat laporan kau masih berhubungan dengan Najwa Shihab dan masih membuka data lama. Kamu tahu ini bisa dianggap pelanggaran etik?" Aku menatap matanya tanpa gentar. "Saya hanya menjalankan sumpah saya, Pak. Kalau ada yang salah dalam sistem, saya tidak bisa pura-pura tidak tahu." Dia menepuk meja keras. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lawan. Ini bukan perkara kecil. Tutup mulutmu sebelum semuanya terlambat." Aku keluar dari ruangan itu tanpa bicara lagi. Begitu sampai di mobil, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Kalau kau tidak berhenti, Najwa akan jadi yang pertama hilang." Tanganku mengepal. Dunia ini sudah gila. Aku segera menelpon Najwa, tapi ponselnya tidak aktif. Aku mencoba lagi, tetap sama. Jantungku berdegup keras. Sore harinya, aku mendapat kabar bahwa Najwa tidak muncul di kantornya. Timnya mencoba mencari, tapi tidak ada jejak. Ponselnya mati, mobilnya hilang, dan CCTV terakhir menangkapnya di jalan tol arah Cikampek. Setelah itu lenyap. Aku tahu ini bukan sekadar ancaman. Mereka sudah mulai bergerak. Aku kembali ke kantor malam itu, sendirian. Di mejaku ada amplop tanpa nama. Di dalamnya hanya satu foto. Najwa duduk di kursi, matanya tertutup kain hitam, dengan tulisan di bawahnya, "Berhenti atau dia tidak akan pulang." Keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam. Tidak ada jalan kembali. Jika aku berhenti, mereka menang. Tapi kalau aku lanjut, nyawa bisa jadi taruhannya. Aku membuka laci, mengambil pistol dinas dan flash disk berisi data yang diberikan Najwa. Dalam hati, aku hanya berkata pada diriku sendiri, kalau kebenaran harus dibayar dengan darah, biarlah darahku yang pertama. Malam itu aku meninggalkan kantor tanpa tujuan pasti. Hujan kembali turun deras, seolah langit pun tahu betapa berat beban yang sedang kupikul. Yang ku tahu hanya satu, aku harus menemukan Najwa, dan aku harus memastikan keadilan tidak mati di tangan orang-orang yang menganggap kekuasaan bisa membeli segalanya. Malam itu aku duduk di dalam mobil dinas yang terparkir di depan gedung kosong di daerah Cipinang. Udara lembab dan embun menempel di kaca depan seperti kabut tipis. Sudah 3 hari sejak Najwa menghilang, dan aku belum menemukan satupun petunjuk yang jelas. Hanya rasa bersalah yang terus menghantui setiap kali aku menutup mata. Aku tahu dia tak seharusnya terlibat sejauh ini. Tapi semua sudah terjadi. Dan aku tak punya pilihan selain terus maju. Aku membuka laptop dan menatap data yang tersimpan di flash disk pemberian Najwa. Di dalamnya ada ratusan file, sebagian terenkripsi. Aku meminta bantuan seorang rekan lama yang dulu pernah bekerja di unit siber, tapi aku tidak berani menghubunginya lewat saluran resmi. Aku tahu ponselku pasti sudah dipantau. Akhirnya, aku memutuskan menemui dia langsung malam itu juga. Rekan itu bernama Bagus. Kami dulu sering bekerja bersama dalam kasus penyelundupan. Ya kini bekerja di bidang IT keamanan. Saat aku tiba di tempatnya, ia langsung menyambutku dengan wajah bingung. "Pengki, kau tahu nggak kalau orang sedang mencari kau sekarang?"
Ada perintah dari atasan. Tapi katanya kau sedang cuti mendadak. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menatapnya serius. Bagus, aku nggak punya waktu menjelaskan semuanya. Aku butuh bantu kau membuka file ini. Tapi tolong, jangan tanyakan dari mana aku dapat. Ia mengangguk perlahan. Baik, tapi kalau ini berbahaya, aku mau tahu sejauh mana aku harus diam. Aku menyerahkan flash disk itu. Ia mulai bekerja. Hanya suara ketikan dan dengungan komputer yang terdengar di ruangan kecil itu. Beberapa menit kemudian, wajahnya berubah. Ini gila, katanya pelan. Data ini bukan sekadar laporan keuangan. Ini berisi daftar transaksi, kode pengiriman, dan nama-nama penerima. Dan, lihat ini. Ia memperlihatkan satu folder berisi foto-foto. Salah satunya menampilkan Kang Dedi sedang berjabat tangan dengan seseorang yang kukenal, Kapolda Wilayah Jakarta. Astaga, gumamku lirih. Ini lebih besar dari yang kita kira. Bagus menatapku dengan raut takut. Pengki, kalau ini benar, kau melawan bukan cuma orang kaya atau pejabat, tapi seluruh sistem yang melindungi mereka. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, tapi Najwa hilang. Dan aku yakin mereka yang melakukan ini. Aku nggak bisa diam. Kami membuat salinan data ke dalam 2 flash disk berbeda. Satu kusimpan di dalam dompet kulit yang selalu kubawa. Satu lagi kuberikan padanya. Kalau aku nggak kembali dalam 3 hari, kirim ke media manapun yang kau percaya, kataku. Bagus hanya menatapku tanpa bicara, tapi aku bisa lihat ketakutan di matanya. Dalam perjalanan pulang, aku menerima pesan tak dikenal di ponsel. Hanya ada satu kalimat. Jika ingin Najwa hidup, datang ke gudang tua di Pelabuhan Sunda Kelapa. Sendiri. Aku langsung memutar arah mobil tanpa pikir panjang. Jalanan malam itu sepi, hanya diterangi lampu-lampu pelabuhan yang redup. Aku memarkir mobil di kejauhan dan berjalan kaki menuju gudang yang dimaksud. Bangunannya besar, tua, dan sebagian pintunya sudah berkarat. Ketika aku masuk, bau lembab dan besi karatan langsung menusuk hidung. Suara langkahku menggema di antara dinding kosong. Tiba-tiba, dari kegelapan terdengar suara berat. Kau datang juga, Kompol Pengki. Aku menoleh. Dari balik bayangan muncul 3 orang pria berpakaian hitam. Salah satunya membawa senjata. Di belakang mereka, seseorang duduk di kursi, dengan tangan terikat dan kain menutupi matanya. Itu Najwa. Aku mengangkat kedua tangan perlahan. Lepaskan dia. Dia tidak ada urusan langsung dengan ini. Salah satu dari mereka tertawa pelan. Oh, dia sangat berurusan. Dia tahu terlalu banyak. Sama seperti kau, aku berusaha tetap tenang. Apa yang kalian mau? Mereka saling berpandangan, lalu pria yang berdiri paling depan mendekat. Sesireng hanya kan ingin memastikan semua ini berhenti di sini. Kau akan menulis laporan bahwa kasus Amarzoni sudah selesai. Tidak ada yang perlu dilanjutkan. Setelah itu kalian berdua akan dilepaskan. Aku menatapnya tajam. Dan kalau aku menolak? Dia tersenyum sinis. Kau polisi, kau tahu jawabannya. Aku tahu tidak ada jalan keluar damai. 3 orang bersenjata, aku sendirian. Tapi aku masih punya satu keunggulan. Mereka belum tahu aku membawa pistol di balik jaket. Dengan hati-hati, aku menggeser posisi tubuh, mendekat sedikit demi sedikit sambil berpura-pura patuh. Begitu jarak cukup dekat, aku bergerak cepat. Kupukul tangan pria itu, senjatanya terlempar, dan aku menendangnya hingga jatuh. 2 orang lainnya langsung menembak, tapi aku sudah berlindung di balik tiang besi. Tembakan bersahutan memenuhi ruangan. Aku membalas beberapa kali, mengenai satu dari mereka di bahu. Najwa berteriak minta tolong. Aku merayap mendekatinya sambil terus menembak. Begitu sampai, aku segera melepaskan ikatan di tangannya dan menariknya keluar. Kami berlari keluar gudang dengan napas terengah-engah, sementara suara peluru masih terdengar di belakang. Begitu sampai di luar, aku menariknya ke balik kontainer dan memeriksa apakah ia baik-baik saja. Kau terluka? Tanyaku. Ia menggeleng lemah. Aku baik-baik saja. Mereka membawaku sejak 2 hari lalu. Aku pikir aku tidak akan keluar hidup-hidup. Aku menatapnya. Kita belum aman. Mereka akan mengejar. Kami berdua naik ke mobil dan segera meninggalkan pelabuhan. Dalam perjalanan, Najwa mulai bercerita. Sebelum aku ditangkap, aku sempat menghubungi seseorang di redaksi. Aku bilang kalau aku punya bukti keterlibatan Kang Dedi. Mereka bilang akan menunggu kabar selanjutnya, tapi setelah itu aku diserang di jalan tol. Aku menggertakkan gigi. Mereka ingin menghapus semua bukti, tapi aku sudah punya salinannya. Najwa menatapku heran. Kau sudah menyalin datanya? Aku mengangguk. Aku tidak sebodoh itu. Sekarang, satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah memastikan data ini bisa sampai ke publik. Najwa menarik napas berat. Kau sadar,
Setelah ini kita nggak akan punya tempat aman lagi, kan? Aku menatap jalan di depan dengan mata tajam. Aku tahu, tapi kalau kita berhenti, semua orang yang mereka hancurkan akan tetap menderita. Amar, Wito, bahkan mungkin ratusan orang lain yang nggak pernah tahu kenapa hidup mereka berakhir begitu cepat. Mobil terus melaju di bawah langit mendung. Dalam hati, aku tahu malam itu bukan akhir dari pertarungan. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar sadar. Apa yang sedang kami lawan bukan sekadar jaringan narkoba. Ini adalah sistem yang dibangun dari kebohongan, uang, dan kekuasaan yang telah lama tak tersentuh. Jika aku harus menjadi musuh bagi mereka semua demi kebenaran, maka biarlah begitu. Pagi itu, matahari belum muncul sepenuhnya ketika aku dan Najwa berhenti di sebuah rumah kosong di pinggiran Depok. Rumah itu milik seorang teman lama dari unit intelijen, yang kini sudah pensiun dan tinggal di luar negeri. Aman, setidaknya untuk sementara. Tubuhku masih terasa tegang setelah kejadian di pelabuhan malam sebelumnya. Suara tembakan, wajah orang-orang bersenjata itu, semuanya masih terbayang jelas di kepala. Tapi aku tahu tidak ada waktu untuk beristirahat. Kami harus bergerak cepat sebelum mereka menemukan jejak kami lagi. Najwa duduk di kursi kayu dekat jendela, memegang segelas air yang hampir tidak diminumnya. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap tajam. Mereka pasti tahu kita masih hidup, katanya pelan. Aku mengangguk sambil menyalakan laptop. Ya, dan mereka pasti akan menyebarkan berita palsu. Mungkin besok kita akan dianggap buronan. Benar saja, beberapa jam kemudian, layar televisi di ruang itu menayangkan berita mengejutkan. Sebuah laporan dari saluran nasional menyebutkan bahwa Kompol Pengki Sukmawan sedang diselidiki atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan dalam jaringan narkoba. Wajahku terpampang jelas di layar, bersama narasi yang menjatuhkan reputasiku habis-habisan. Najwa menatapku dengan wajah kaget. Mereka bergerak lebih cepat dari yang kita duga. Aku menghela napas panjang. Mereka tidak hanya ingin menutup kasus ini, tapi juga menghancurkan siapapun yang bisa membuka kebenarannya. Sekarang aku bukan hanya penyidik, aku target mereka. Najwa berjalan mendekat. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Aku menatap layar laptop yang menampilkan salinan data yang tersisa. Kita harus memastikan semua bukti ini sampai ke publik. Tapi kita tidak bisa begitu saja menyerahkannya. Mereka pasti akan memanipulasi, menutupinya, atau bahkan menghapusnya. Aku menghubungi Bagus lewat pesan transkripsi, memberitahu bahwa aku masih hidup. Ia menjawab singkat, tempatmu tidak aman. Mereka sudah tahu kau kabur dari pelabuhan. Aku akan kirim orang ke sana untuk bantu. Aku menatap Najwa. Kita hanya punya waktu sedikit sebelum mereka menemukan tempat ini. Dia menatapku lekat-lekat. Kalau begitu, kita harus buat sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Kami mulai menyusun rencana. Najwa punya jaringan jurnalis dan teknisi media yang bisa menyiarkan tayangan langsung lewat server pribadi. Sementara aku akan memastikan semua data yang kami punya bisa diverifikasi. Aku tahu ini berisiko besar, tapi satu-satunya cara untuk melawan kekuasaan sebesar itu adalah menaruh kebenaran langsung di depan mata publik. Sore harinya, Bagus datang bersama 2 orang kepercayaannya. Mereka membawa peralatan komunikasi portabel dan perangkat untuk mengunggah data ke beberapa server luar negeri. Begitu semua ini tayang, tidak ada jalan untuk mundur, katanya sambil menatapku serius. Kau akan kehilangan pangkatmu, mungkin juga kebebasanmu. Aku menepuk bahunya. Lebih baik kehilangan pangkat daripada kehilangan hati nurani. Malamnya, kami mempersiapkan semuanya. Najwa menulis naskah singkat untuk tayangan itu, sementara aku menyiapkan bukti visual dari data yang kami temukan. Aliran dana, nama-nama pejabat, hingga rekaman transaksi rahasia antara Kang Dedi dan beberapa aparat tinggi. Setiap detik terasa menegangkan. Sekitar pukul 9 malam, server utama siap digunakan. Najwa berdiri di depan kamera sederhana. Aku duduk di belakang layar, memastikan semua sambungan stabil. Ia menarik napas dalam sebelum mulai berbicara. Selamat malam, saya Najwa Shihab. Malam ini, saya dan Kompol Pengki Sukmawan akan menunjukkan kepada Anda sesuatu yang tidak pernah ingin dilihat oleh mereka yang berkuasa. Kami memiliki bukti keterlibatan tokoh masyarakat terkenal, Kang Dedi, dalam jaringan narkoba berskala besar yang melibatkan oknum aparat. Aku menatap layar laptop sambil memantau jumlah penonton yang terus meningkat. Dalam beberapa menit, ribuan orang sudah menonton siaran itu. Komentar bermunculan, sebagian tidak percaya, sebagian marah, sebagian lagi menyebut kami pembohong. Tapi kami tahu tak ada jalan mundur. Najwa melanjutkan, menunjukkan bukti demi bukti dengan tenang.
Suaranya stabil meski aku tahu jantungnya pasti berdebar kencang. Lalu, saat semua data hampir selesai ditampilkan, layar tiba-tiba berkedip. Koneksi mulai goyah. Bagus panik. Mereka menyerang server. Ada upaya pemutusan dari dalam negeri. Aku segera mengambil hard drive cadangan. Upload ke server luar negeri, cepat. Dalam kekacauan itu, terdengar suara mobil berhenti di luar rumah. Lampu sorot menyala menembus jendela. Najwa menatapku. Wajahnya berubah pucat. Mereka sudah datang. Aku segera menariknya ke belakang. Teruskan unggahan, bagus. Jangan berhenti sampai selesai. Pintu depan digedor keras. Suara teriakan terdengar dari luar. Polisi, buka pintu! Aku tahu itu bukan polisi biasa. Sturgeon dikirim untuk menghapus kami. Aku menyiapkan pistolku, sementara Najwa tetap duduk di depan kamera, menatap lensa dengan tatapan penuh keberanian. Kalau ini akhirku, biarlah semua orang tahu. Katanya pelan sebelum kembali bicara ke kamera. Beberapa detik kemudian, pintu jebol. Orang-orang berseragam masuk sambil menodongkan senjata. Aku menembak ke arah lampu untuk mengacaukan pandangan mereka. Suara tembakan menggema di seluruh ruangan. Bagus berteriak dari belakang. Upload selesai. Datanya sudah terkirim. Aku menoleh ke Najwa. Kita harus pergi sekarang. Kami berlari keluar lewat pintu belakang. Suara peluru mengejar langkah kami. Aku menarik tangannya sekuat tenaga sampai akhirnya kami berhasil keluar dari pekarangan rumah dan masuk ke gang sempit di belakang. Dari kejauhan aku melihat api mulai membakar rumah itu. Semua peralatan di dalam pasti sudah hancur. Tapi itu tidak penting lagi. Siaran sudah tayang, dan publik sudah melihat kebenarannya. Kami berhenti di ujung gang, terengah-engah. Najwa menatapku dengan mata berkaca. Kita berhasil. Aku tersenyum kecil meski tubuhku gemetar. Belum, mereka belum berhenti. Dari ponsel Bagus yang sempat kuambil, muncul notifikasi baru. Tayangan kami sudah viral. Media nasional mulai menyiarkan ulang potongan video itu. Nama Kang Deddy menjadi topik utama di seluruh platform. Dunia akhirnya melihat siapa dia sebenarnya. Tapi bersamaan dengan itu, aku juga menerima pesan masuk di ponselku. Hanya satu kalimat. Kupikir sudah menang? Permainan baru saja dimulai. Aku menatap Najwa yang kini menatap langit malam. Dalam keheningan itu, aku tahu satu hal. Kami baru saja membuka pintu menuju medan perang yang lebih besar. Puncak dari semua ini belum tiba, dan mungkin kami tidak akan sempat menikmati kemenangan. Ya, tapi setidaknya kebenaran sudah keluar dari kegelapan. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan dan menutupi suara langkah kami yang terburu-buru. Aku dan Najwa bersembunyi di sebuah rumah kos tua di daerah Manggarai, milik salah satu mantan informanku. Tempat itu gelap, berdebu, tapi cukup aman untuk malam ini. Kami berdua duduk di lantai, mencoba menenangkan diri setelah pelarian gila dari rumah persembunyian yang dibakar. Nafasku masih berat, dan bajuku penuh lumpur. Tapi di mataku, Najwa masih tampak kuat, meskipun wajahnya menunjukkan kelelahan luar biasa. Berapa lama kita bisa sembunyi di sini? Tanya Najwa pelan. Suaranya nyaris tak terdengar karena suara hujan di luar. Tidak lama, jawabku. Mereka pasti sudah menyebar ke semua titik. Tapi yang penting sekarang, siaran kita sudah keluar. Mereka nggak bisa tarik kembali fakta itu. Najwa menatapku lama. Aku tahu, tapi kita juga nggak bisa cuma bersembunyi. Mereka pasti akan memutar balik opini publik. Mereka punya media, punya pengaruh, sementara kita cuma punya satu video. Aku menghela napas panjang. Dia benar. Dalam perang seperti ini, kebenaran saja tidak cukup. Orang-orang berkuasa tahu bagaimana mengubah kebohongan jadi cerita yang masuk akal. Dan aku, seorang polisi yang kini dianggap pengkhianat, tidak lagi punya suara di mata publik. Aku menatap jendela yang rembes air. Najwa, kau masih punya koneksi di media luar negeri? Ia mengangguk. Ada satu orang di Singapura dan satu lagi di London. Tapi mengirim data ke luar negeri sekarang sangat berisiko. Semua jaringan komunikasi kita pasti dipantau. Aku berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu kita kirim langsung. Bukan lewat jaringan. Najwa menatapku heran. Maksudmu kita pergi ke luar negeri? Aku mengangguk. Kalau data itu sampai ke tangan jurnalis internasional, mereka nggak bisa bungkam lagi. Tapi kita harus keluar dari Jakarta tanpa jejak. Ia terdiam. Matanya menatapku dalam, seolah menimbang antara logika dan rasa takut. Akhirnya ia berkata pelan, kalau itu satu-satunya cara, aku ikut. Kami memutuskan untuk bergerak malam itu juga. Dengan bantuan informanku, aku mendapatkan kendaraan dan dokumen palsu. Nama kami berubah, identitas kami berganti, tapi wajah tetap wajah yang dicari seluruh negeri. Di berita pagi itu, semua stasiun televisi menayangkan pernyataan resmi. Kompol Pengki Sukmawan,
Diberhentikan tidak hormat dan dinyatakan buron karena membocorkan rahasia negara. Aku tersenyum getir melihat berita itu di layar ponsel murahan. Lucu ya, aku yang berusaha bersihkan institusi malah dianggap pengkhianat. Najwa menjawab dengan nada lelah. Kebenaran memang selalu datang dengan harga yang mahal. Kami berangkat menjelang subuh, menempuh jalur darat menuju perbatasan Jawa Barat. Perjalanan berlangsung sunyi, hanya sesekali kami berbicara. Aku tahu Najwa takut, tapi dia berusaha keras menyembunyikannya. Di wajahnya ada keberanian yang membuatku semakin yakin bahwa dia bukan hanya jurnalis biasa. Setelah beberapa jam perjalanan, kami berhenti di sebuah warung tua untuk istirahat. Saat aku sedang memesan kopi, Najwa menerima pesan di ponselnya dari nomor asing. Pesan itu singkat, tapi membuat darahku berdesir. Kalian tidak akan sampai sejauh itu. Kami selalu selangkah di depan. Aku langsung menyambar ponsel itu dan mematikan sinyalnya. Mereka tahu rute kita, kataku cepat. Najwa menatapku panik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku berpikir cepat. Kita ubah arah. Kita nggak bisa ke barat lagi. Kita harus ke utara, ke pelabuhan kecil. Dari sana, mungkin kita bisa menumpang kapal nelayan ke Batam. Kami segera kembali ke mobil dan berbelok ke arah utara. Jalanan mulai sepi. Hanya ada suara mesin dan rintik hujan di atap mobil. Tapi di tengah perjalanan aku merasa ada sesuatu yang aneh. Mobil van hitam mengikuti kami dari jauh. Dan setiap kali aku mempercepat, mereka juga ikut mempercepat. Najwa pegang erat, kataku. Aku membanting setir ke jalan kecil yang menuju perkampungan nelayan. Mobil kami berguncang keras. Ban tergelincir beberapa kali di jalan becek, tapi aku tidak berhenti. Dari kaca spion, mobil hitam itu masih mengejar. Beberapa menit kemudian, aku membelok tajam ke arah dermaga kecil di tepi laut. Aku mematikan mesin dan menarik Najwa keluar. Cepat ke perahu itu! Kami berlari menembus hujan. Seorang nelayan tua yang sedang memperbaiki jaring memandang kami dengan bingung. Pak, tolong bantu kami. Kami butuh naik kapal ini sekarang juga. Kataku sambil menunjukkan uang tunai yang kusimpan di saku. Dia menatap kami sejenak lalu mengangguk. Cepat naik sebelum air pasang. Kami naik ke perahu kayu kecil. Nelayan itu segera melepas tali tambat dan mesin kapal mulai bergetar pelan. Dari kejauhan mobil hitam itu berhenti di tepi dermaga. Beberapa orang keluar menodongkan senjata. Aku menunduk dan menarik Najwa agar tidak terlihat. Perahu mulai menjauh perlahan. Hujan semakin deras, membuat pandangan di laut terbatas. Tapi aku tahu, kami belum benar-benar aman. Orang-orang itu pasti tidak akan berhenti hanya karena kami menyeberang laut. Beberapa jam kemudian, kami tiba di sebuah pulau kecil yang nyaris tak berpenghuni. Nelayan itu menurunkan kami di sebuah pondok sederhana. Aku nggak tahu siapa kalian, katanya. Tapi hati-hati, orang-orang itu bukan manusia biasa. Mereka bisa cari sampai ke ujung dunia. Aku berterima kasih dan memberinya semua uang yang tersisa. Setelah dia pergi, aku duduk di pasir basah, menatap laut. Najwa duduk di sampingku, menggigil karena dingin. Sekarang apa? Tanyanya lirih. Kita istirahat di sini malam ini. Besok pagi kita cari jalan ke Batam. Dari sana, baru ke luar negeri, jawabku. Ia menatapku, kali ini tanpa kata. Kami sama-sama tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi setidaknya kami sudah sejauh ini tanpa menyerah. Malamnya aku tidak bisa tidur. Di luar, suara ombak memukul karang, bercampur dengan angin kencang. Aku menatap langit yang gelap dan hanya bisa berpikir satu hal. Jika ini harus berakhir dengan darah, maka biarlah begitu. Tapi sebelum itu, aku harus pastikan dunia tahu siapa sebenarnya yang telah mengatur semua kebusukan ini. Di tengah kesunyian itu, ponsel satelit kecil yang kubawa tiba-tiba bergetar. Ada pesan baru masuk, tanpa nama pengirim. Aku membukanya perlahan. Pesan itu hanya berisi satu kalimat pendek. Kau pikir bisa bersembunyi di laut? Lihat ke belakangmu. Aku langsung menoleh cepat ke arah pantai. Di kejauhan, di balik kabut hujan, aku melihat siluet perahu besar dengan lampu redup perlahan mendekat ke arah pulau. Jantungku berdegup kencang. Mereka sudah menemukan kami lagi. Aku berdiri di tepi pantai, menatap ke arah laut yang gelap. Ombak berdebur keras menabrak batu karang, sementara lampu redup dari kapal besar di kejauhan semakin mendekat. Hujan masih turun, tapi yang membuatku gemetar bukan dingin, melainkan kenyataan bahwa mereka sudah menemukan kami lagi. Najwa berdiri di sampingku, menggenggam tas berisi hard drive yang menyimpan semua bukti. Matanya tajam tapi wajahnya pucat. Mereka tahu kita di sini, katanya lirih. Aku mengangguk. Mataku tetap menatap kapal itu. Mereka nggak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Dari arah hutan di belakang kami, suara langkah kaki terdengar. Aku langsung menarik Najwa mundur dan menodongkan pistol ke arah gelap.
2 sosok muncul memakai jas hujan. Aku hampir menembak sebelum mengenali salah satunya. Bagus. Bagus? Seruku kaget. Ia mengangkat kedua tangannya. Tenang, ini aku. Kami berhasil lacak sinyalmu sebelum mereka melakukannya. Aku datang untuk bantu. Aku menurunkan senjata, tapi rasa waspada tetap tak hilang. Bagaimana kau bisa ke sini secepat itu? Lewat jalur laut kecil dari Bekasi. Aku bawa 2 orang dari tim lama kita, semua bisa dipercaya. Jawabnya cepat. Kita harus keluar dari pulau ini sekarang juga. Kapal itu bukan patroli. Mereka orang-orang Dedi. Nama itu membuat darahku mendidih. Kang Dedi. Tokoh masyarakat yang selama ini dielu-elukan sebagai panutan. Tapi di balik wajah santunnya, dia adalah dalang dari semua ini. Lelaki yang menyamar di balik moralitas palsu dan kekuasaan. Kami berlari menuju sisi lain pulau. Tempat Bagus menambatkan perahunya. Laut makin bergelombang, tapi kami tak punya pilihan. Begitu perahu melaju, aku melihat kapal besar itu mulai menyorotkan lampu ke arah pantai. Mereka tahu kami kabur. Pegang kuat-kuat! Teriak Bagus di tengah badai. Aku merangkul Najwa yang hampir terlempar karena ombak. Angin kencang membuat perahu oleng hebat. Rasanya seperti waktu melambat, hanya suara mesin dan degup jantungku yang terdengar. Aku tahu, kalau perahu ini terbalik, semua perjuangan kami akan sia-sia. Setelah entah berapa lama, kami akhirnya sampai di pelabuhan kecil di pinggir Batam. Basah kuyup, lelah, tapi masih hidup. Bagus memarkir perahu di antara kapal nelayan dan menuntun kami ke sebuah gudang tua. Di dalamnya sudah ada 2 orang yang menunggu. Rekan Bagus dari unit siber yang dulu pernah ku kenal. Kami sudah siapkan jalur keluar lewat Singapura, kata salah satu dari mereka. Tapi ada masalah besar, Kompol. Nama kalian sudah masuk daftar buronan internasional. Interpol juga dapat perintah untuk tangkap kalian kalau muncul di perbatasan. Najwa menatapku dengan cemas. Artinya, kita nggak bisa lewat resmi. Aku mengangguk. Kita akan lewat jalur belakang. Rencana berubah. Kami harus menunggu malam berikutnya untuk menyelinap ke kapal kargo yang menuju perairan Malaysia. Waktu menunggu itu terasa panjang dan menegangkan. Aku duduk di lantai gudang sambil memperhatikan Najwa yang sedang mengetik sesuatu di laptopnya. Aku masih punya akses ke beberapa kontak media luar negeri, katanya tanpa menoleh. Kalau kita nggak sempat keluar, aku akan kirim semua data ini ke mereka. Minimal, dunia tahu. Aku menatapnya lama. Kau sadar kalau mereka bisa bunuhmu karena itu? Dia menoleh, matanya dingin tapi mantap. Kalau aku diam, mereka akan bunuh orang lain. Jadi biarkan aku lakukan ini. Aku tak bisa berkata apa-apa. Dalam hidupku sebagai penyidik, aku sudah lihat banyak orang berani. Tapi keberanian Najwa berbeda. Dia bukan aparat bersenjata. Bukan orang yang terbiasa berhadapan dengan ancaman. Tapi dia tidak pernah mundur sedikit pun. Malamnya, sekitar jam 2 dini hari, kami bergerak. Langit mendung, udara lembab, dan pelabuhan sepi. Kami berjalan cepat melewati kontainer, menuju kapal kargo besar yang sudah siap berangkat. Semua tampak lancar sampai suara peluit terdengar di belakang kami. "Bear henti!" Aku refleks menarik Najwa dan berlari. Bagus serta anak buahnya menahan beberapa pria bersenjata yang tiba-tiba muncul dari arah dermaga. Tembakan meletus. Aku membalas, tapi jumlah mereka terlalu banyak. "Terus lari, Najwa! Jangan berhenti!" teriakku. Dia menatapku sebentar, lalu berlari ke arah kapal sambil membawa tas bukti itu. Aku menahan posisi bersama Bagus. Suara peluru terus menggema. Satu anak buah Bagus jatuh tertembak. Darahnya mengalir deras di antara genangan air hujan. "Aku akan tahan mereka, Kompol. Pergi!" teriak Bagus sambil menembak membabi buta. Aku ingin membantu, tapi tahu jika aku tetap di sana, semuanya akan berakhir sia-sia. Aku berlari ke arah kapal, memanjat tali tambang, dan menarik Najwa ke dek. Mesin kapal mulai bergerak perlahan. Namun sebelum kapal benar-benar lepas, suara yang tidak asing terdengar dari pengeras suara di dermaga. Suara berat, tenang, tapi membuat seluruh tubuhku menegang. "Kompol Pengki Sukmawan," suara itu berkata. "Aku tahu kau bisa dengar aku. Jangan buat semuanya lebih sulit. Kau tahu siapa yang sebenarnya kau lawan. Turunlah sebelum terlambat." Itu suara Kang Dedi. Aku menatap ke arah dermaga. Di sana, di bawah lampu redup, aku melihat sosoknya berdiri mengenakan jas hitam. Di sekelilingnya, beberapa orang bersenjata lengkap. Ia menatap langsung ke arahku dengan senyum tipis di wajahnya. "Lihat ke sekelilingmu, Pinky," katanya lewat pengeras suara. "Kau pikir kau bisa ubah sistem ini dengan satu video dan satu jurnalis idealis? Dunia tidak bekerja seperti itu. Sistem sudah kubangun jauh sebelum kau sadar apapun." Aku mengepalkan tangan. "Sistemmu yang busuk itu sudah mulai retak, Dedi. Orang-orang sudah tahu siapa kau sebenarnya." Dia tertawa kecil. "Kau masih naif.
Berita bisa dibeli, opini bisa diatur, bahkan moral bisa dikemas dengan baik. Besok mereka semua akan melupakanmu. Kapal perlahan menjauh. Aku menatapnya dengan amarah yang sulit kutahan. Kalau begitu, semoga kau siap ketika semuanya benar-benar jatuh, Dedi, karena hari itu akan datang. Najwa menarik lenganku. Kita harus masuk ke dalam. Mereka bisa tembak dari sini. Aku mengangguk dan masuk ke dalam kapal. Dari jendela kecil, aku melihat sosok Dedi semakin jauh. Tapi dalam hatiku, aku tahu pertempuran belum selesai. Dia masih punya pengaruh besar, dan selama dia hidup, keadilan hanya akan jadi kata kosong. Di ruang sempit itu, Najwa duduk diam sambil memeluk tas berisi bukti. Ia menatapku dengan mata lelah tapi tidak gentar. Kau tahu, Pengki, katanya pelan. Aku rasa kebenaran tidak akan pernah mati, tapi orang-orang yang membawanya selalu harus siap mati dulu. Aku terdiam. Hujan kembali turun di luar, dan suara ombak menenggelamkan semua pikiran. Dalam keheningan itu, aku sadar satu hal. Kami tidak lagi sekadar melawan seorang penjahat, tapi seluruh sistem yang dibangun di atas kebohongan dan kekuasaan. Dan untuk melawannya, mungkin memang harus ada yang jatuh terlebih dahulu. Fajar baru saja muncul di ufuk timur ketika kapal kargo yang kami tumpangi akhirnya merapat di pelabuhan kecil di Malaysia. Perjalanan laut itu panjang dan melelahkan. Kami berdua nyaris tidak tidur semalaman. Suara mesin kapal, hempasan ombak, dan ketegangan di dada membuat waktu terasa berjalan lambat. Tapi saat aku melihat garis pantai dari kejauhan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa masih punya sedikit harapan. Najwa duduk di sebelahku di dek kapal, wajahnya pucat tapi matanya tetap fokus. Kita berhasil keluar, katanya pelan. Aku mengangguk. Untuk sementara ya, tapi kita belum benar-benar aman. Orang seperti Kang Dedi tidak akan berhenti hanya karena kita menyeberangi perbatasan. Dia tersenyum tipis. Aku tahu, tapi sekarang dunia sudah tahu siapa dia. Itu sudah lebih dari cukup. Kami turun dari kapal tanpa banyak bicara. Seorang kenalan lama, Arif, sudah menunggu di dermaga. Ia adalah mantan agen Intel yang dulu pernah bekerja sama denganku dalam kasus lintas negara. Kini ia tinggal di Kuala Lumpur dan punya banyak koneksi di media internasional. Pengki, katanya sambil menyalamiku erat. Aku sudah dengar semuanya. Kalian berdua gila, tapi aku kagum. Aku butuh bantuannya, Arif, kataku cepat. Kami harus pastikan semua bukti ini tersebar ke media besar sebelum mereka bisa memutar balik cerita. Arif mengangguk. Ikuti aku. Aku sudah siapkan tempat aman dan jaringan untuk kirim datanya. Kami dibawa ke sebuah apartemen kecil di tengah kota. Tempat itu sederhana tapi dilengkapi sistem pengamanan digital. Arif langsung menyiapkan laptop dan sambungan internet terenkripsi. Najwa mengeluarkan hard drive dari tasnya. Tangannya sedikit gemetar. Semua bukti ada di sini, katanya sambil menyerahkannya. Rekaman transaksi, komunikasi antar pejabat, dan data transfer uang lewat yayasan milik Kang Dedi. Arif memindai datanya dan mengangguk puas. Ini cukup untuk menjatuhkan lebih dari satu orang. Kalau ini benar-benar tayang, bukan cuma dia yang kena, tapi seluruh jaringan di belakangnya. Aku menarik napas panjang. Itu memang tujuannya. Sambil menunggu proses pengunggahan ke beberapa server luar negeri, aku duduk di kursi kayu dekat jendela. Dari atas gedung, aku bisa melihat kota mulai ramai. Orang-orang berjalan tergesa-gesa, sibuk dengan hidupnya masing-masing. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi beberapa meter di atas kepala mereka. Najwa duduk di sampingku. Kau tahu, katanya pelan. Aku dulu percaya bahwa kalau kita bisa bawa bukti, keadilan pasti datang. Tapi sekarang aku ragu. Mungkin kebenaran memang tidak selalu menang. Aku menatapnya. Mungkin benar. Tapi kalau kita berhenti, mereka akan terus menang selamanya. Dia tersenyum kecil, lalu menatap layar laptop yang menampilkan proses pengunggahan data. Bar kemajuan menunjukkan 80%. Beberapa menit kemudian, Arif tiba-tiba mematikan lampu ruangan dan memberi isyarat untuk diam. Ia menatap layar CCTV di dinding. 2 mobil hitam berhenti di depan gedung. Mereka sudah tahu kita di sini, katanya dengan suara rendah. Kita harus keluar sebelum mereka naik. Aku berdiri cepat. Ada jalan belakang? Ada tapi sempit. Ikuti aku. Kami berlari melewati koridor belakang yang gelap. Suara langkah kaki terdengar dari tangga utama. Mereka sudah masuk ke gedung. Aku mendengar suara pintu dijebol dari arah apartemen tempat kami tadi. Arif membuka pintu darurat dan menunjukkan tangga logam yang mengarah ke gang sempit di bawah. Turun! Aku membantu Najwa turun lebih dulu. Begitu kami sampai di bawah, Arif menutup pintu besi dan menguncinya dari dalam. Aku akan tahan mereka. Pastikan data itu terkirim penuh.
Arif, panggilku, tapi dia sudah mengibaskan tangan. Pergi, aku tahu apa yang kulakukan. Kami berlari melewati gang, menembus keramaian pasar pagi. Di belakang, terdengar suara tembakan. Aku menggenggam tangan Najwa lebih erat. Kami terus berlari tanpa menoleh. Sekitar 10 menit kemudian, kami sampai di terminal bus. Nafas kami tersengal, tapi koneksi internet di ponsel Najwa menunjukkan kabar baik. Data berhasil diunggah ke 4 server internasional. Tidak bisa dihentikan lagi. Najwa tersenyum lega, tapi air matanya jatuh tanpa ia sadari. Kita berhasil, katanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk pelan. Ya, tapi entah berapa orang lagi yang akan bayar harganya. Kami naik bus menuju perbatasan Thailand untuk menghilang sementara waktu. Dalam perjalanan, Najwa menatap ponselnya yang terus bergetar. Berita dari berbagai negara mulai bermunculan. Media asing menayangkan laporan besar. Tokoh masyarakat Indonesia terlibat dalam jaringan narkoba internasional. Aku melihat wajah Kang Dedi terpampang di layar berita. Ia ditangkap, tapi tidak sendiri. Ada beberapa pejabat dan aparat tinggi lain yang juga disebut namanya. Dunia akhirnya tahu siapa mereka sebenarnya. Namun di balik semua itu, aku tidak merasa puas. Ada rasa hampa yang aneh di dadaku. Mungkin karena terlalu banyak yang hilang dalam proses ini. Teman, kepercayaan, dan seluruh karierku. Najwa menyandarkan kepala di kursi dan memejamkan mata. Aku menatap keluar jendela, melihat jalan panjang yang terus membentang ke depan. Aku tidak tahu kemana hidup akan membawaku setelah ini. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan kembali ke dunia yang sama. Dunia tempat keadilan bisa dibeli dan kebenaran bisa dikubur dengan uang. Beberapa jam kemudian, bus berhenti di perbatasan. Kami turun dan berjalan ke arah hutan kecil di tepi jalan. Aku menatap langit yang mulai cerah. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit bebas. Meski bayangan masa lalu masih mengejarku. Saat kami duduk di bawah pohon, ponsel Najwa berbunyi lagi. Kali ini bukan dari media, tapi dari nomor tak dikenal. Pesannya hanya satu kalimat. Kau sudah membuka satu pintu, Pengki. Tapi masih ada 1000 pintu lainnya yang belum terbuka. Aku menatap layar itu lama, lalu menatap Najwa yang kini menatapku dengan ekspresi tenang tapi penuh tanya. Artinya apa? Tanyanya. Aku menyimpan ponsel itu di saku. Artinya kita belum selesai. Najwa menghela napas panjang. Jadi apa rencanamu sekarang? Aku tersenyum kecil. Kita temukan pintu berikutnya. Hening sejenak. Angin laut bertiup lembut dari kejauhan, membawa aroma asin dan suara burung-burung pagi. Di tengah kelelahan, aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Tapi kali ini aku tidak sendirian. Kami berdiri perlahan, menatap jalan yang terbentang di depan. Dunia sudah tahu kebenaran, tapi pekerjaan kami baru saja dimulai. Karena selama masih ada kekuasaan yang bermain di balik topeng moralitas, tugas kami belum selesai. Aku Kompol Pengki Sukmawan, bukan lagi sekadar penyidik. Aku kini adalah saksi dari bagaimana kebenaran bisa nyaris mati, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Dan aku bersumpah, apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar hidup di negeri ini.